Cing Abdel sama beliau sama Cak Lontong, saya langsung berarti benar. Saat itu juga Mongol minta tolong dicariin tiket, cari di aplikasi, nggak ada sama sekali. Ada sisa bisnis yang membuat Mongol mikir untuk beli. Akhirnya Mongol berangkat pagi-pagi pesawat pertama penerbangan tersebut. Oh iya benar, teman yang enak buat diskusi. Terlebih saya tahu itu waktu kita kerja bareng ngurusin beberapa hal yang menjadi program-program kita di Paski DKI di kepengurusan saya waktu itu, banyak banget masukan-masukan yang diberikan di pertemuan-pertemuan kita, dan benar terlihat memang dia yang wawasannya luas, terus senior yang baik membimbing kita juga para adik-adik dan junior-junior yang lain. Iya, karena memang kita kalau di lokasi syuting itu jujur aja salah satu hiburan kita adalah saling ngelawak. Karena mungkin nutupin nervous panggung atau ngebangkitin materi, nguji materi, ya salah satu kita di lokasi acara gitu, di ruang tunggu atau di tenda, bercandanya tuh bercanda, bener-bener bercanda, bikin ketawa gitu. Nanti kita kayak balas timpal-tempilan pengalaman kita gitu ya, bener-bener begitu orangnya. Lawakan almarhum yang mungkin membangkas Almarhum kalau ngelawak tuh sama dia sama gua, ngomong ketidakgantengan kami, sama kita berdua tuh, karena itu jualan kami. Karena dengan menghina diri nggak ada yang marah, paling kan emak transfer 5 juta pasti kesayangan itu. Jadi kita berdua tuh punya materi yang sama tentang diri aja, tentang dia. Saya juga tentang Mongol yang kurang ganteng, ke gereja dianggap copet, gitu-gitu. Terus kalau enggak kan pokoknya punya ciri khas yang berbeda dalam hal menyampaikan, karena kita menyampaikan materi lawakan kita dari sudut pandang kami masing-masing. Jadi memaknai hidup ya dari sudut pandang kami. Mongol hari ini datang untuk memberi penghiburan dan penghormatan terakhir buat almarhum Mongol. Seperti apa mungkin mengenang sosok beliau sendiri? Sorry. Mengenang sosok beliau. Kalau mengenang sosok almarhum, beliau adalah orang yang baik hati. Beliau adalah orang yang tidak pernah merasa diri sebagai seorang seniman yang harus dihormati. Tapi beliau menjadi seperti kayak abang, kayak saudara, kayak teman yang kita bisa saling share, bertukar ilmu untuk bisa mempertahankan diri di dunia entertain yang sangat nice to meet you. Tuh, jadi saya kenal beliau dari pertama kali stand up 2011, 2012 saya ketemu beliau, dan dari situ sampai hari ini saya masih berhubungan baik dengan almarhum. Mungkin terakhir ngobrol kapan? Kalau ngobrol terakhir tuh Mongol lupa, tapi kalau nggak salah tuh kurang lebih 4 atau 5 bulan lalu. Dan yang membuat Mongol percaya beliau sudah meninggal adalah perubahan status WA nomor handphone beliau. Mungkin ada perubahan berita tentang beliau meninggal. Sebelumnya Mongol dapat WA kalau beliau meninggal, cuman Mongol googling lagi kok nggak ada berita. Cuman pas perubahan status WA-nya Cing Abdel sama beliau sama Cak Lontong, saya langsung berarti benar. Saat itu juga Mongol minta tolong dicariin tiket, cari di aplikasi, nggak ada sama sekali. Ada sisa bisnis yang membuat Mongol mikir untuk beli. Akhirnya Mongol berangkat pagi-pagi pesawat pertama penerbangan tersebut. Dari Bali. Langsung ke rumah duka, langsung ke gereja Efata. Tapi sebelumnya Bang Mongol mengetahui nggak sih riwayat sakit sendiri dari almarhum? Enggak, saya pribadi nggak pernah tahu. Lagian juga kalau kita ketemu nggak ngomongin sakit, kita ngomongin dibayar berapa, lu. Jadi kita nggak jujur-jujur, karena pelawak kan apa aja jadi materi kan, pasti mahal lu yang mau. Karena dia selalu bilang, lu kalau mahal tuh kelihatan dari aksesoris lu. Kalau aksesoris lu segambreng pasti mahal tuh. Itu gimana lu? Jadi kita tuh kayak ngobrol teman, bener-bener teman. Gimana sih caranya menaklukkan panggung kalau penontonnya general gitu-gitu. Nah, itu kita berbagi. Nah, saya bertanya beliau kalau soal bagaimana main film, main sinetron. Karena saya kan dari stand up, bukan dari pemain sinetron. Jadi diajarin Ngol, nanti kan kamera tuh di mana, lu begini, nanti ini nih, lu ngobrolnya ke ini nih, bukan ke kameranya. Lagi. Saling sharing. Betul. Itulah Mongol bilang beliau bisa menjadi kakak, sahabat, teman.
pokoknya terbaik lah buat Manuel. Terima kasih teman-teman. Om Deddy sendiri Tadi istri ngabarin karena melihat di sosmed, terus saya langsung cek, ternyata benar, menghubungi beberapa teman, cari tahu alamat teman dekat, dapat terlibat alamat di sini, makanya sekarang masih sosok ya kenal baik karena kita juga waktu periode kepengurusan PASKI kemarin, beliau salah satu pengurus juga, sering terlibat di banyak kegiatan PASKI waktu itu. Terus teman yang menyenangkan, setiap kita kerja bareng dalam segala hal, banyak hal-hal yang kita kerjakan bareng-bareng di organisasi ataupun di pekerjaan kita sehari-hari. mungkin terakhir ngobrol kapan? Udah lumayan lama ya, karena memang kalau ketemu di lokasi syuting baru kita ngobrol selesai. Biasanya apa sih kita mau ngobrolin Bercanda aja sih biasanya, bercanda ngebahas mau ngapain aja, misalnya kita ketemu di salah satu acara, ntar ngapain nih enaknya, kita diskusi. sosok itu seperti apa kita katanya dia juga dan psikolog juga lulusan Universitas Indonesia psikolog, sempat jadi HRD juga, sosok yang pintar juga. Oh iya benar, teman yang enak buat diskusi. Terlebih saya tahu itu waktu kita kerja bareng ngurusin beberapa hal yang menjadi program-program kita di PASKI DKI di kepengurusan saya waktu itu, banyak banget masukan-masukan yang diberikan di pertemuan kita, dan benar terlihat memang dia wawasannya luas, terus senior yang baik, ngebimbing kita juga para adik-adik dan junior-junior. Ya, sekali kita turut berduka cita, mohon doa buat teman-teman semua. Apabila beliau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita doakan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Ada hal yang paling melekat nggak sih Bang Deddy? Kenangan mungkin sama Bang Teguh? Sering rapat-rapat di rumah gitu, terus di beberapa tempat dadakan. Beliau selalu datang, selalu ngingetin kita, jangan lupa kita jadi pengurus harus kompak, kalau bukan kita yang ngurusin siapa lagi gitu. Nah, hal itu sih dia mengingatkan teman-teman untuk hadir di setiap pertemuan kita, walaupun waktu itu kita semua punya banyak kesibukan, tapi beliau selalu meluangkan waktu untuk organisasi. Ya, terima kasih teman-teman. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.